Selamat pagi Bu, perkenalkan kami dari kelompok 5 reguler B. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi tentang penyakit infeksi gonore. Perkenalkan, saya Katarina Alexandra Age. Dan saya Graciela Landrawati Siku. Dan saya Mariana Veronica Lita. Dan saya Adriana Marceta Nau. Dan saya Ika Hilerno Grihas. Saya Maria Rosa Dalima Nubatonis. Di sini kami akan membahas tentang pengertian penyakit gonore, kemudian etiologi dan klasifikasi, kemudian patogenesis, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, pengobatan atau penanggulangan, dan kemudian komplikasi. Yang pertama, pada pendahuluan, gonore merupakan infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhoea. Kuman ini hanya mempunyai satu host, yaitu manusia. Dapat menginfeksi pada pria maupun pada wanita yang mengakibatkan infeksi pada alat kelamin rektum dan tenggorokan. Penularan penyakit ini melalui kontak seksual antar manusia melalui vagina, anal, ataupun oral. Selanjutnya adalah etiologi dan klasifikasi dari gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhoeae, kuman Diplococcus gram negatif dengan sisi cekung berdekatan sehingga seperti bentuk ginjal. Ukuran diameter dari kuman ini adalah 0,6 sampai 1,0 nanometer, serta tidak bergerak, tidak membentuk spora, berada di dalam dan atau luar sel leukosit polimorfonuklear, dan fastidius. Kuman ini tidak dapat bertahan lama untuk hidup di udara bebas, cepat mati dalam keadaan kering, tidak tahan suhu di atas 39 derajat Celcius. Pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius, pH 7,2 sampai 7,6 dapat tumbuh secara optimal serta membutuhkan CO2 dengan konsentrasi 2-10%. Kuman ini terdiri dari 4 tipe, yaitu tipe 1 dan 2 yang mempunyai pili dan pada permukaannya kecil dan bersifat virulen, sedangkan tipe 3 dan 4 tidak mempunyai pili, lebih besar, tidak berpigmen, dan tidak virulen. Fungsi dari pili adalah untuk membantu proses penempelan kuman dengan permukaan mukosa atau menyebabkan resistensi terhadap pengobatan gonore. Membran luar dari kuman ini tersusun atas protein, fosfolipid, dan lipoligossakarida. Klasifikasinya, gonore dibagi menjadi 4 golongan, yaitu pertama, infeksi gonokal non-komplikasi. Infeksi gonokal yang termasuk dalam golongan ini adalah infeksi gonokal urogenital, yaitu serviks, uretra, dan rektum, faring, dan gonokal konjungtivitis. Yang kedua adalah infeksi gonokal diseminasi. Infeksi gonokal diseminasi ditandai dengan munculnya lesi pada kulit, artritis, dan seringkali komplikasi perihepatitis, endokarditis, dan meningitis. Yang ketiga, infeksi gonokal pada neonatus. Infeksi gonokal dapat menjadi masalah serius bagi ibu hamil yang terinfeksi dikarenakan dapat mengakibatkan optalmia neonatorum atau infeksi konjungtivitis pada bayi baru lahir sehingga terjadi kebutaan pada bayi baru lahir. Infeksi gonokal pada neonatus terdiri dari optalmia neonatorum dan gonokal scab abscess. Yang keempat adalah infeksi gonokal pada bayi dan anak. Golongan klasifikasi ini
sama dengan gonokal infeksi, gonokal non-komplikasi, dan infeksi gonokal diseminasi. Tetapi golongan ini dibuat untuk memberikan panduan pengobatan yang lebih efektif berdasarkan usia. Yang berikut patogenesis. Kuman Neisseria gonorrhea memiliki faktor virulensi yang berperan penting dalam menginfeksi manusia. Faktor virulensi tersebut adalah yang pertama kapsul untuk mencegah fagositosis. Yang kedua pili membantu penempelan kuman ke mukosa epitel dan mencegah neutrofil membunuh kuman. Yang ketiga protein untuk mencegah fusi dari fagolisosom pada neutrofil. Yang keempat protein OPA membantu penempelan kuman pada kuman lain dan sel serta menurunkan respon imun. Yang kelima, lipoligossakarida mempengaruhi aktivitas endotoksik. Yang keenam, IgA protease untuk menghancurkan IgA. Yang berikut, Neisseria gonorrhea menempel pada permukaan mukosa epitel koluner menggunakan pili dan protein, lalu menuju ruang subepitel supaya bisa masuk ke dalam sel dalam waktu 24 sampai 48 jam. Dengan adanya lipopoligossakarida akan menstimulasi produksi tumor nekrosis dan menyebabkan kerusakan sel epitel mukosa dan lapisan submukosa secara progresif dan menyebabkan terbentuknya eksudat. Selanjutnya, neutrofil segera menuju ke lokasi kuman dan memakannya. Namun, kuman tersebut tetap masih dapat bertahan hidup di dalam neutrofil sampai neutrofil yang memakan kuman tersebut mati dan melepaskan kuman Neisseria gonorrhea kembali. Yang berikut manifestasi klinis. Yang pertama, Neisseria gonorrhea hanya dapat ditemukan pada manusia. Yang kedua, kuman ini paling sering menyerang permukaan mukosa dengan epitel kolumner, yaitu organ genital utama. Selain itu, faring dan rektum juga dapat terinfeksi baik pada pria maupun wanita. Selanjutnya, infeksi yang terjadi pada endoservix, faring dan rektum biasanya asimptomatik. Seorang ibu yang akan melahirkan secara normal namun menderita gonorrhea dapat menularkan dan menyebabkan konjungtivitis pada bayi yang dilahirkan. Selanjutnya, infeksi kuman ini pada pria menyebabkan uretritis. Masa inkubasi rata-rata 2-5 hari. Gejala tersering untuk uretritis adalah uretral discharge atau kencing nanah dan dysuria atau kesulitan untuk berkemih. Uretritis menyebabkan uretra menjadi bengkak, merah, perabaan hangat, dan terasa nyeri. Pada saat berkemih, penderita akan merasakan nyeri dan rasa seperti terbakar yang berlebih. Uretritis yang tidak segera diterapi akan menyebabkan tanda dan gejala yang muncul bertambah berat dan memuncak dalam waktu 2 minggu. Selanjutnya, endoservix merupakan lokasi utama infeksi kuman Neisseria gonorrhea dan menyebabkan cervitis pada wanita. Gejala yang muncul adalah vaginal discharge atau cairan purulen dengan bau tidak sedap, dysuria, nyeri saat berhubungan seksual, perdarahan internal menstrual, dan nyeri abdomen bahwa ringan. Gejala-gejala ini muncul 10 hari setelah pajanan.
Namun, umumnya infeksi pada endoservix adalah asimptomatik 60-80%. Selanjutnya, bayi baru lahir bisa terinfeksi gonore dari ibunya selama proses persalinan, sehingga terjadi pembengkakan pada kedua kelopak matanya dan dari matanya keluar nanah. Pada dewasa bisa terjadi hal yang sama, tetapi seringkali hanya satu mata yang terkena. Dan yang terakhir, jika infeksi ini tidak diobati, dapat terjadi kebutaan. Berikutnya adalah ada beberapa pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis seseorang terkena penyakit gonore, yaitu yang pertama melalui teknik anamnesis. Anamnesis ini dapat dilakukan oleh tenaga medis ataupun paramedis dengan menanyakan beberapa informasi terkait penyakit kepada pasien untuk membantu menentukan seseorang itu terkena risiko, menegakkan diagnosis sebelum melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya. Setelah anamnesis dapat juga dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan di daerah sekitar alat kelamin atau genitalia pria maupun wanita dengan bantuan lampu sorot yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ahli. Pemeriksaan penunjang lainnya yaitu dapat dilakukan melalui pemeriksaan spesimen. Pada pasien laki-laki, pengambilan bahan tubuh genitalia dengan sengkelit steril atau dengan swab berujung kecil. Kemudian pada pasien wanita yang sudah menikah, pengambilan spesimen dapat dilakukan dengan menggunakan spekulum steril yang dimasukkan ke dalam vagina wanita. Kemudian bagi pasien wanita yang belum menikah, untuk pengambilan spesimen dapat dilakukan tidak menggunakan spekulum karena dapat merusak selaput darahnya, tetapi digunakan sengkelit steril untuk pengambilan spesimen dari dalam vagina. Pemeriksaan penunjang lainnya yaitu melalui akusan. Kuman Neisseria gonorrhoeae diperiksa secara langsung dari eksudat uretra dan endoservix dengan pewarnaan gram. Hasil dapat dikatakan positif apabila ditemukan adanya Diplococcus gram negatif dengan bentuk seperti ginjal di dalam dan ataupun di luar leukosit PMN. Akusan dengan spesimen eksudat uretra memiliki spesifisitas lebih dari 99% dan sensitivitas lebih dari 95% lebih tinggi daripada eksudat endoservix dengan spesifisitas 95% dan sensitivitasnya 50%. Untuk pemeriksaan kultur, setelah pengambilan sampel dioleskan dengan segera sampel pada media selektif yang diperkaya, salah satunya Thayer Martin agar selanjutnya harus dilakukan inkubasi pada suhu antara 35 derajat sampai dengan 37 derajat dengan atmosfer yang mengandung 5 sampai dengan 10% karbon dioksida selama 18 sampai 24 jam hingga tumbuh koloni kuman berbentuk cembung, permukaannya mengkilat dan berdiameter sekitar 0,5 sampai dengan 1,5 mikrometer. Setelah inkubasi lebih dari 24 jam, ukuran koloni akan bertambah lebar dengan permukaan yang lebih kasar dan mengkilat. Namun, tidak diperbolehkan inkubasi lebih dari waktu 48 jam dikarenakan koloni tidak dapat bertahan dan dapat terjadi autolisis. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya yaitu tes oksidase. Tes oksidase ini merupakan suatu tes untuk mengetahui memiliki kemampuan suatu bakteri dalam menghasilkan enzim oksidase. Aeromonas, Vibrio, Neisseria, Moraxelia, dan Campylobacter adalah kuman-kuman yang bila dideteksi dengan reagen oksidase akan menghasilkan warna biru dalam waktu 10 hingga 30 detik, dan itu berarti seseorang positif tes oksidase. Adapun pemeriksaan penunjang lainnya yaitu tes fermentasi. Metode ini merupakan suatu pemeriksaan spesifik mikrobiologi untuk kuman spesies
Neisseria yang sudah sering digunakan. Tes ini juga dapat diuji menggunakan media CTA atau cysteine triptychase agar yang mengandung glukosa, maltosa, sukrosa, laktosa dan fruktosa serta phenyl red sebagai indikatornya. Nah, tidak semua tes spesies kuman ini dapat memfermentasi semua kandungan bahan. Hasil dari fermentasi ini berupa asam. Neisseria gonorrhoeae hanya dapat memfermentasi glukosa. Pemeriksaan penunjang lainnya yaitu uji sensitivitas antibiotik. Kemampuan antibiotik untuk melawan kuman dapat diukur dengan menggunakan dua metode. Metode untuk uji sensitivitas antibiotik yaitu metode dilusi dan difusi. Nah, metode difusi ini merupakan cara yang sering digunakan untuk uji sensitivitas antibiotik. Cakram kertas atau tablet yang mengandung antibiotik diletakkan pada media yang sudah ditanami kuman. Nah, setelah itu akan terbentuk zona jernih di sekitar cakram. Ukuran zona tergantung pada kecepatan difusi antibiotik, derajat sensitivitas kuman, dan kecepatan pertumbuhan kuman. Pemeriksaan penunjang lainnya itu dapat dilakukan dengan uji sensitivitas antibiotik. Pada metode dilusi tujuannya adalah penentuan aktivitas antibiotik secara kuantitatif dengan melihat minimal inhibitory concentration atau NIC. Dua kategori hasil yang sederhana adalah sensitif atau resisten. Hasil sensitif pada antibiotik levofloxacin dengan uji difusi bila didapatkan diameter lebih besar sama dengan 31 mikrometer, sedangkan antibiotik thiamphenicol bila didapatkan diameter lebih besar sama dengan 18 mm. Kemudian kita masuk dalam komplikasi. Penyakit gonorrea yang tidak segera diobati dapat menyebabkan komplikasi. Pada pria, infeksi dari kuman ini dapat menyebabkan epididimo atau orkitis. Kemudian komplikasi yang terjadi pada wanita adalah PID 15%. PID dapat menyebabkan infertilitas, nyeri panggul kronik, dan kehamilan ektopik. Kemudian kita masuk pada cara pencegahan dan penanggulangan. Upaya mencegah penularan dan penyebaran PMS termasuk gonorea yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae dengan melokalisasi PSK wanita agar mudah dilakukan pembinaan. Kemudian pemeriksaan kesehatan dan pengobatan rutin oleh Dinas Kesehatan ternyata dapat mencegah meluasnya penyakit ini. Terbukti sebanyak 76,9% PSK wanita menderita penyakit ini pada saluran genitalianya. Kegagalan upaya pemberantasan penyakit ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, PSK wanita seringkali keluar dan masuk lokalisasi di daerah lain tanpa pengawasan yang ketat sehingga menyulitkan pembinaan. Kemudian buruknya kesadaran PSK wanita untuk memperhatikan kesehatan reproduksinya. Yang ketiga, ketidakmauan lelaki untuk menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual dengan PSK wanita. Yang keempat, kebiasaan penderita gonorea atau PSK wanita dan konsumennya menggunakan antibiotika secara sembarangan yang memicu timbulnya resistensi bakteri Neisseria gonorrhoeae terhadap beberapa antibiotika yaitu penisilin, tetrasiklin, kemudian kiproklossakin. Pencegahan yang efektif adalah dengan perilaku seks yang aman, yaitu setia dengan satu pasangan yang sah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, memakai kondom bila melakukan hubungan seksual dengan orang atau pasangan yang berisiko tinggi, misalnya
PSK wanita. Kemudian pengetasan PSK wanita dari lokalisasi juga harus dilakukan agar salah satu sumber rantai penularan dapat diputus. Perlu juga dilakukan konseling pranikah atau screening awal terhadap calon pengantin terhadap keberadaan PMS termasuk gonorea. Kemudian pengobatan gonore biasanya dengan suntikan tunggal ceftriaxone intramuskuler atau melalui otot, atau dengan pemberian antibiotik per oral melalui mulut selama 1 minggu. Biasanya diberikan doxycycline. Jika gonore telah menyebar melalui aliran darah, biasanya penderita dirawat di rumah sakit dan mendapat antibiotik intravena melalui pembuluh darah atau juga infus. Terapi obat untuk gonorea akibat meningkatnya jalur PPNG adalah dengan menggunakan antibiotik golongan quinolone, spektinomycin, kemudian kanamycin, thiamphenicol, dan cephalosporin. Karena cepatnya timbul resistensi terhadap antibiotik yang lebih tinggi, maka pengobatan gonorea dengan penisilin dan derivannya serta golongan quinolone perlu ditinjau efektivitasnya. Cara pencegahan penyakit ini adalah dengan penggunaan kondom dapat mencegah penularan penyakit ini. Kondom yang dipasang harus benar-benar baru dan tidak rusak atau kadaluarsa. Hindari juga oral seks dipasang harus benar-benar masih baru dan tidak rusak atau kadaluarsa. Hindari juga oral seks jika itu penting sekali karena bakteri ini juga bisa menular lewat mulut penis atau vaginal, mulut anal. Menghindari penggunaan antibiotik tanpa resep dokter karena akan membuat bakteri ini kebal terhadap obat antibiotik tersebut. Pencegahan terbaik sebaiknya Anda tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak jelas riwayat hubungan seksual di masa lalu karena kalau bisa cuma hanya dengan satu pasangan seks. Kemudian masuk pada epidemiologi. Selanjutnya, epidemiologi penyakit gonore. Prevalensi gonore pada WPS yang diteliti tahun 2003 terdapat 59 kasus gonore dan 21 kasus gonore yang mengalami koinfeksi dengan chlamydia dari total 250 kasus. Prevalensi gonore dan atau infeksi chlamydia tertinggi dari kelompok berisiko yang disurvei pada tahun 2009, diantaranya wanita pekerja seks langsung 49%, waria 46%, wanita pekerja seks tak langsung 35%, laki seks sesama laki atau LSL 35%, pengguna narkoba suntik 6%, dan pelanggan pekerja seks 5%. Meskipun demikian, kemungkinan kasus yang sebenarnya di populasi masih banyak yang belum terdeteksi karena sistem pencatatan yang buruk. Baik, sekarang kita akan masuk pada sisi diskusi. Jadi, bagi teman-teman semua yang belum mengerti tentang penyakit ini mungkin bisa bertanya. Mungkin ada teman-teman yang kurang mengerti, silahkan bertanya. Baik, saya ingin bertanya, apa saja faktor risiko sehingga seorang terkena infeksi kuman Neisseria gonorrhea? Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Gonorrea dapat terjadi pada semua manusia, tetapi tidak semua manusia mempunyai risiko tinggi untuk terinfeksi kuman penyebab gonorrea ini. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko untuk terinfeksi kuman Neisseria gonorrhea adalah: yang pertama, semakin muda usia untuk melakukan hubungan seksual pertama kali. Yang kedua, penggunaan obat-obat, terutama secara injeksi dan juga peminum alkohol. Yang ketiga, tinggal bersama di suatu tempat penahanan atau penjara. 4. Memiliki banyak pasangan seksual secara bersamaan dan bergantian berhubungan seksual dengan pasangan baru penderita infeksi menular seksual. Yang kelima,
Tidak menggunakan kondom atau menggunakan kondom tetapi tidak benar. Yang keenam, kondisi tubuh yang rentan terhadap suatu infeksi. Yang ketujuh, sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau pas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, saya ingin bertanya, apa perbedaan pengambilan spesimen pada pria dan wanita? Coba jelaskan. Oke, baik, saya akan menjawab. Untuk pengambilan spesimen sendiri pada laki-laki, pengambilan bahan tubuh genitalia dengan sengkelit steril atau dengan swab berujung kecil. Dan untuk pasien wanita sudah menikah, pengambilan spesimen dilakukan dengan menggunakan spekulum steril yang dimasukkan ke dalam vagina. Itu jawaban saya, terima kasih. Yaitu jawaban saya, mungkin dari teman ada sanggahan? Ya, ada. Tadi dijelaskan pada wanita yang sudah menikah dan bagaimana untuk pengambilan spesimen pada wanita yang belum menikah. Oke, baik. Untuk pasien wanita yang belum menikah sendiri, pengambilan spesimen dilakukan tidak menggunakan spekulum. Ulang spesimen. Nanti potong. Spekulum karena dapat merusak selaput darahnya, tetapi digunakan sengkelit steril untuk pengambilan spesimen dari dalam vagina. Apakah teman sudah merasa jelas dengan jawaban saya? Baik, terima kasih. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik, saya akan bertanya, berapa lama penyakit gonore ini dapat sembuh? Jika seseorang berhasil dideteksi pada tahap awal, misalnya orang tersebut baru terserang pada saluran kemihnya, gejalanya akan mulai mereda dalam waktu sekitar 24 jam. Dan gonore pun bisa sembuh sekitar waktunya 2 hari setelah berobat. Walaupun sekali lagi orang tersebut harus terus minum obat agar bisa sembuh sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh dokter. Baik, sekian jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Saya merasa pas dengan jawabannya. Mungkin dari ada teman lain yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanda dan gejala dari penyakit gonore? Baik, mungkin ada teman yang menjawab, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab. Tanda dan gejala pada penderita gonorea yaitu sering berkemih dan mengalami desakan untuk berkemih, yang semakin memburuk komplikasi penyakit ini menyebar ke bagian atas uretra. Lubang penis tampak merah dan membengkak. Pada penderita wanita, gejala awal. Penderita wanita menyetujui tidak menunjukkan gejala selama beberapa minggu atau bulan, dan diketahui menderita penyakit ini hanya setelah mitra seksinya tertular. Jika timbul gejala biasanya berbahaya. Hanya beberapa yang menunjukkan gejala yang berat seperti desakan untuk berkemih, nyeri komplikasi berkemih, keluarnya cairan dari vagina dan demam. Infeksi bisa menyerang leher rahim, saluran telur, indung telur, uretra dan rektum, yang menyebabkan nyeri pinggul yang dalam atau nyeri komplikasi melakukan hubungan seksual. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman lain ada yang mau menyanggah atau menambahkan jawaban, saya persilahkan. Baik, saya akan menambahkan tanda dan gejala lain. Gejala pada wanita, gejala awal kadang-kadang sangat ringan hingga keliru dengan infeksi kandung kemih atau infeksi vagina. Misalnya sering buang air kecil dan sakit, gatal-gatal, nyeri, sakit, dan terjadi pendarahan, cairan vagina abnormal, pendarahan vagina abnormal selama atau setelah berhubungan seks antara periode haid, alat kelamin terasa gatal, pendarahan tidak dapat dihentikan, perut bagian bawah terasa sakit, kelenjar bengkak dan nyeri pada pembuluh vagina, hubungan seks terasa menyakitkan, yang jarang terjadi sakit tenggorokan dan penyakit mata menular. Tanda dan gejala pada pria,
biasanya cukup jelas, tetapi beberapa orang membantah gejala ringan atau tanpa gejala dan tanpa disadari dapat menularkan infeksi gonore untuk pasangan seksnya. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Baik, saya ingin menambahkan, adapun seseorang mengalami gonore tanpa gejala yang khas. Misalnya, seseorang itu bisa mengalami area nyeri pada perut bagian bawah, testikel, tulang panggul maupun vagina. Nah, keadaan nyeri ini dapat dialami seorang wanita yaitu pada saat buang air kecil ataupun saat melakukan hubungan seksual. Nah, di bagian selangkangan ini dapat keluarnya cairan dari, bagi pria itu keluar cairan dari penis. Terus kalau untuk wanita itu mengalami keputihan yang abnormal ataupun peningkatan keputihan yang abnormal. Dan adapun gejala umum yaitu demam, bagi wanita itu mengalami menstruasi yang tidak teratur, nanah, sakit pada tenggorokan, atau sering mengalami buang air kecil. Sekian dari saya. Mungkin ada yang masih mau menambahkan? Pas. Ada yang masih mau bertanya? Pas. Ya, baik. Sesi diskusi kami telah selesai. Sekian dan terima kasih.